Rasulullah membangun peradaban tersebut, perdamaian dan persaudaraan adalah awal-awal beliau menganjurkan pada penduduk Yasrib saat itu yang sekarang terkenal dengan Al-Madinah Al-Munawwarah. Beliau menganjurkan 4 perkara, yang mana apabila kalian melakukan 4 perkara ini, kalian dijamin masuk surga dengan selamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas afshu salam wasilul arham wa at'imu ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, rawahu Tirmidzi. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam di antara kalian, sabunglah sanak famili kalian, memberi makanlah kepada saudara-saudara kalian, sholat malamlah kalian di saat pada umumnya manusia sedang nyenyak tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Maka awal-awal perintah Rasulullah kepada mereka bukan anjuran yang sangat berat, tapi sangat ringan. Apabila kalian bertemu saudara kalian, maka ucapkan salam. Jangan dianggap remeh masalah salam. Dalam kaidah al-fiqhiyah, ya, kaidah-kaidah fikih, ini termasuk mustasnayat, pengecualian. Kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu pasti ada pengecualiannya. Dalam bab salam, ini termasuk pengecualian dari kaidah awal. Kaidah awal, al-fardu tafdulu ala nafli bisa du'ina darajah. Ibadah fardu pahalanya mengungguli ibadah sunnah 70 derajat. Jadi maksudnya secara umum, kalau kita melakukan satu macam ibadah sunnah dapat 1 derajat. Tapi kalau kita melakukan satu macam ibadah fardu, kita dapat 70 derajat. Jadi ibadah wajib pahalanya lebih besar daripada ibadah sunnah. Ada pengecualian ya, beberapa ya, dari kaidah awal ini. Salah satunya adalah masalah salam. Mohon maaf, memulai salam hukumnya apa Pak? Sunnah apa wajib? Sunnah. Menjawab salam hukumnya wajib. Nah, di sini kan kalau kaidah awal, berarti menjawab salam yang hukumnya wajib. Pahalanya lebih banyak daripada memulai salam yang hukumnya sunnah. Tapi karena pengecualian justru kebalikannya. Ya. Memulai salam pahalanya lebih besar sekalipun hukumnya sunnah daripada menjawab salam yang hukumnya wajib. Nah, salah satu manfaatnya adalah untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin, mempersaudarakan hati-hati kaum muslimin. Bahkan dalam riwayat Sahih Muslim, Rasulullah sempat bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa lan tu'minu hatta tahabbu. Afala adullukum ala syai'in in fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum." Rawahu Muslim. Demi zat yang mana jiwaku berada di kekuasaannya. Dalam istilah lain, demi Allah, kalian tidak akan masuk surga sebelum kalian beriman pada Allah. Dan keimanan kalian masih jauh dari nilai kesempurnaan sebelum antar satu sama yang lain saling cinta mencintai. Bukankah sudah aku tunjukkan terhadap sesuatu yang mana apabila kalian mengamalkan sesuatu tersebut, kalian akan saling cinta mencintai, kalian akan saling kasih mengasihani, kalian akan saling berpadu kasih. Afshus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi menyebarkan salam ini bisa menyatukan hati-hatinya kaum muslimin, ya, sekalipun jaraknya jauh, ya, hati bersatu. Dan nanti apabila bertemu
akan menyatu, dan ini adalah langkah utama untuk mempersatukan kaum muslimin sedunia. Mudah-mudahan setelah ini lebih semangat lagi untuk memulai salam, ya, bahkan tolak ukur baik istilahnya tinggi derajatnya seseorang adalah siapa di antara mereka yang memulai salam. Jadi dulu di zaman Rasulullah SAW ada dua sahabat yang istimewa kedua-duanya. Jadi ketika mau jadi imam, dua-duanya sama penghafal Al-Quran, dua-duanya sama faham ilmu fikih, ya, dua-duanya ahli ibadah, dua-duanya ahli puasa, semua keistimewaan sama. Akhirnya di antara sahabat yang lain ada yang penasaran, kira-kira dua sahabat yang mulia ini yang mana kita tidak mampu, ya, menunjuk mana yang lebih utama antara satu sama yang kedua ini. Kita tanya ke Rasulullah, kira-kira siapa di antara mereka berdua yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Ditanyakan ke Rasulullah, maka Rasulullah memberikan jawaban, tunggu, mereka nanti pasti berpisah, tunggu besok. Biasanya mereka berdua bertemu di mana? Ketika mereka bertemu, kalian lihat siapa di antara mereka berdua yang mendahului mengucapkan salam, maka dialah yang derajatnya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menyebarkan salam, berusaha untuk memulai mengucapkan salam kepada saudara kita. Yang kedua, wasilul arham, sambunglah sanak famili kalian. Mohon maaf, kebanyakan di antara kita, kalau ayah kita, ibu kita sudah meninggal dunia, sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sudah merasa tidak punya saudara. Padahal ayah dan ibu kita punya kakak, punya adik. Ketika orang tua kita meninggal dunia, maka kakak dan adik orang tua kita menempati posisi orang tua kita. Jadi kita harus menyambung silaturahim kepada saudara-saudara orang tua kita. Bahkan dalam bab birrul walidain, salah satu cara bagi anak yang ingin masuk kategori birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua, sementara dua orang tuanya sudah meninggal dunia, salah satu caranya adalah menyambung kerabat kedua orang tua. Bahkan ditambah lagi, wa asdiqauhuma, teman akrab orang tua semasa hidup. Tidak hanya saudara ayah dan ibu semasa hidup yang kita cari, tapi siapa saja teman akrabnya. Oh, dulu ayah saya suka di Masjid Nurul Mukminin. Biasanya habis taklim, sempat kumpul-kumpul beberapa teman akrab. 5 orang, tidak banyak. Nah, itu harus dicari. Nah, itu salah satu cara supaya kita masuk kategori birrul walidain, berbakti kepada dua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Walhasil silaturahim jangan sampai terputus. Dan yang ketiga, wa at'imut ta'am, memberi makanlah kalian. Secara umum bersedekahlah kalian. Jadi sedekah pahalanya sangat luar biasa. Di antara sedekah yang pahalanya luar biasa, sangat agung, sangat besar sekali adalah memberi makan orang yang sedang kelaparan. Keterangan ini bisa diambil dari kejadian ketika Nabiullah Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah. Ya, beliau membangun Ka'bah bersama putra beliau Nabi Ismail. Ya, setelah dibangun, ya, bahkan di situ ada maqamu Ibrahim, tempat berdirinya Nabi Ibrahim, ya, dipakai pijakan ketika membangun Ka'bah. Setelah selesai, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim Khalilullah, ya Ibrahim, i'lam anna luqmah allati wada'ta fi batnil ja'i khairun laka indi min bina'il Ka'bah. Wahai Ibrahim, kekasihku, Nabi Ibrahim Khalilullah, ketahuilah bahwa satu suapan yang engkau masukkan di
di perutnya orang yang sedang kelaparan itu jauh lebih baik bagimu di sisiku, kata Allah, daripada membangun Ka'bah. Bayangkan, ya, berapa kira-kira pahala membangun Ka'bah yang mana tidak pernah sepi dari kaum muslimin muslimat yang beribadah setiap saat, ya. Membayangkan saja kita tidak mampu. Yang jelas pahalanya sangat besar membangun Ka'bah. Tapi menurut Allah, pahala memberi makan orang yang sedang kelaparan jauh lebih besar daripada membangun Ka'bah. Yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat malamlah kalian dikala pada umumnya manusia sedang nyenyak tidur. Kita sebagai orang yang beriman harus selalu siap untuk berkorban demi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan Abul Anbiya, bapaknya Nabi Ibrahim Khalilullah, dalam rangka pendekatan diri kepada Allah diperintahkan menyembelih putra beliau, putra satu-satunya, harta yang paling mahal bagi beliau saat itu. Beliau rela demi pendekatan beliau kepada Allah. Begitu juga dengan kita, tuntutan tidak terlalu besar, tidak terlalu berat seperti yang dituntut kepada Nabi Ibrahim. Umat Nabi Muhammad tergolong ringan. Salah satu tuntutannya, kita dianjurkan untuk mengorbankan empuknya bantal dan kasur, hangatnya selimut, rasa ngantuk, kita korbankan sedikit kenikmatan dunia ini. Kita bangun malam, mengambil air wudhu, kita sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita mengamalkan 4 perkara ini, pertama menyebarkan salam, kedua menyambung silaturahim, ketiga sering memberi makan kepada saudara-saudara kita yang kelaparan, keempat kita menyisihkan sebagian waktu kita di sepertiga malam untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Mungkin sampai di sini, barangkali ada yang perlu didiskusikan.